Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti dengan NIM 2304010026. Di video ini saya akan membahas tentang sistem penggajian dan pengupahan, lebih tepatnya pada studi kasusnya. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita langsung memasuki contoh studi kasusnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem penggajian dan pengupahan. Nah, jadi sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan. Gaji umumnya dibayarkan secara tetap per bulannya, sedangkan upah dihitung berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, berikut ini adalah contoh dari studi kasusnya. Di sini saya mengambil studi kasus tentang sistem penggajian. Nama perusahaan PT Sejahtera Mandiri, karyawan 1. Rina Kartika, 2. Budi Santoso, 3. Andi Wijaya. Gaji per bulan Rina Kartika yaitu 5 juta rupiah, Budi Santoso 6 juta rupiah, dan Andi Wijaya 7 juta rupiah. Jam kerja 8 jam per hari, 22 hari kerja per bulan. Potongan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan 5%. Selanjutnya, dokumen yang digunakan pada sistem penggajian ini yaitu yang pertama adalah kartu jam hadir, yang kedua daftar gaji, yang ketiga rekap daftar gaji, yang keempat surat pernyataan gaji, yang kelima kartu penghasilan karyawan, yang keenam bukti kas keluar, dan yang terakhir adalah bukti memorial. Nah, pada gambar berikut ini adalah contoh dokumen pertama yaitu kartu jam hadir. Dapat dilihat pada gambar yaitu yang pertama ada nama perusahaan yaitu PT Sejahtera Mandiri, kemudian ada kartu kehadiran karyawan. Di sini ada nama yaitu Rina Kartika, kemudian jabatan kasir, lalu ada departemen atau seksi, keuangan, dan bulan pada saat itu yaitu Desember 2024. Kemudian ada kolom tanggal, jam masuk, jam keluar, jumlah jam, dan keterangan. Tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember tahun 2024, jam masuk jam 8 dan jam keluar jam 4, kemudian jumlah jamnya yaitu 8 jam, keterangannya hadir, dan seterusnya. Lalu dokumen yang kedua yaitu daftar gaji. Di sini dapat dilihat yang pertama ada PT Sejahtera Mandiri, kemudian periodenya yaitu Desember 2024. Setelah itu ada kolom nomor, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, potongan BPJS, dan gaji bersihnya. Yang pertama yaitu nama karyawannya Rina Kartika, jabatannya kasir, gaji pokoknya 5 juta rupiah, potongan BPJS-nya 5% dari 5 juta rupiah, yaitu 250.000. Jadi gaji bersihnya 4.750.000 rupiah. Kemudian Budi Santoso, jabatannya supervisor, gaji pokok 6 juta rupiah, potongan BPJS-nya 5% dari 6 juta rupiah, yaitu 300.000, dan gaji bersihnya menjadi 5.700.000 rupiah. Yang terakhir yaitu nama karyawannya Andi Wijaya, jabatannya manajer, gaji pokoknya 7 juta rupiah, potongan BPJS-nya 5% dari 7 juta rupiah, yaitu 350.000 rupiah, sehingga gaji bersihnya menjadi 6.650.000 rupiah. Nah, dokumen yang ketiga yaitu rekap daftar gaji. Di sini ada bulan, total gaji pokok, total potongan, dan total gaji bersih. Pada bulan Desember 2024, total gaji pokoknya adalah 18 juta rupiah. Ini dihasilkan dari total keseluruhan gaji pokok dari karyawan-karyawannya. Kemudian total potongannya 900.000 dan total gaji bersihnya menjadi 17.100.000 rupiah. Selanjutnya ada dokumen yang keempat yaitu surat pernyataan gaji. Dapat dilihat pada gambar yang pertama ada nama perusahaan yaitu PT Sejahtera Mandiri, kemudian surat pernyataan gaji.
Isinya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi Wijaya, jabatan karyawan. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima gaji bulan Desember 2024 sebesar Rp6.650.000 setelah dipotong BPJS. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surakarta 31 Desember 2024, tanda tangan Andi Wijaya. Selanjutnya, dokumen kelima yaitu kartu penghasilan karyawan. Nah, di sini sama seperti dokumen yang sebelumnya. Yang pertama ada nama perusahaan PT Sejahtera Mandiri, kemudian periodenya yaitu bulan Desember tahun 2024. Kemudian ada nama Rina Kartika, jabatan kasir dan status tetap. Lalu ada penerimaan dari gaji pokok yaitu Rp5 juta, sehingga total penerimaannya Rp5 juta. Kemudian ada potongan dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebanyak Rp250.000. Total potongan Rp250.000, sehingga total penerimaan bersihnya Rp5.250.000. Yang terakhir di sebelah kanan itu di bawah diterima oleh Rina Kartika. Nah, dokumen yang keenam yaitu bukti kas keluar. Nah, dapat dilihat pada gambar yang pertama di sebelah kiri atas itu ada nama perusahaannya yaitu PT Sejahtera Mandiri. Kemudian di sebelah kanannya ada nomor 001-12-2024. Selanjutnya di tengah-tengah itu ada judulnya yaitu bukti kas keluar. Kemudian isinya telah dibayarkan gaji kepada nama Budi Santoso jumlah Rp5.700.000 keperluan gaji bulan Desember 2024. Disetujui oleh manajer keuangan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya diterima oleh Budi Santoso. Selanjutnya, dokumen yang terakhir yaitu bukti memorial. Dapat dilihat pada gambar, di sebelah kiri atas ada nama perusahaan yaitu PT Sejahtera Mandiri, kemudian di sebelah kanannya ada nomor dan juga tanggal. Setelah itu, ada judulnya bukti memorial, kemudian isinya yaitu keterangan transaksi, lalu ada pencatatan biaya gaji karyawan bulan Desember 2024. Itu ada nomor 1, akunnya beban gaji di sebelah debit sebesar Rp18 juta. Kemudian nomor 2 ada utang BPJS itu di sebelah kredit sebesar Rp900.000 dan terakhir akun kas itu di bagian kredit sebesar Rp17.100.000. Kemudian ditandatangani di sebelah kiri oleh bagian akuntansi dan di sebelah kanan oleh bagian keuangan. Selanjutnya yaitu bagian flowchart. Nah, yang pertama itu ada bagian pencatat waktu. Dimulai bagian pencatat waktu mencatat jam hadir karyawan yang menghasilkan kartu jam hadir. Lalu membuat daftar hadir, dokumen daftar hadir karyawan lembar pertama dan kartu jam hadir lembar kedua akan dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Lalu ada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima dokumen daftar hadir karyawan lembar pertama dan kartu jam hadir lembar kedua yang akan disimpan secara permanen berdasarkan tanggal. Lalu bagian gaji dan upah membuat daftar gaji 2 rangkap dan membuat rekap daftar gaji sebanyak 2 rangkap. Daftar gaji yang akan dibuatkan kartu penghasilan karyawan. Daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, rekap daftar gaji lembar pertama dan rekap daftar gaji lembar kedua, serta surat pernyataan gaji akan dikirimkan ke bagian utang. Lalu bagian gaji dan upah juga menerima dokumen kartu penghasilan karyawan dari bagian kasa yang akan disimpan secara permanen berdasarkan abjad. Lalu daftar gaji lembar kedua dan bukti kas keluar akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Lalu kemudian ada bagian utang. Menerima dokumen daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua. Lalu rekap daftar gaji lembar pertama dan kedua. Lalu surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji dan upah. Lalu bagian utang membuat bukti kas keluar. Rekap daftar gaji lembar pertama dan bukti kas keluar lembar kedua akan dikirimkan ke bagian jurnal. Bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga, daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, rekap daftar gaji lembar kedua, surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan akan dikirimkan ke bagian kasa. Bagian utang juga menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji dan rekap daftar gaji lembar kedua dari bagian kasa, bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan dikirimkan ke bagian jurnal. Bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar pertama dari bagian kasa dilakukan perbandingan yang akan dibuatkan register kas keluar.
register bukti kas keluar, lalu mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Selanjutnya ada bagian kasa. Bagian kasa menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama dan bukti kas keluar lembar ketiga, daftar gaji lembar pertama dan daftar gaji lembar kedua, rekap daftar gaji lembar kedua, surat pernyataan gaji, dan kartu penghasilan karyawan dari bagian utang. Lalu mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, lalu menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji, lalu membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Lalu menemukan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan dikirim ke bagian utang. Bukti kas keluar lembar ketiga, daftar gaji lembar kedua, dan kartu pengawasan karyawan akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. Selanjutnya, di bagian jurnal. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar kedua dan rekap daftar gaji lembar pertama dari bagian utang, lalu membuat bukti memorial. Bukti memorial ini akan dibuatkan jurnal umum. Bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua akan dikirim ke bagian kartu biaya. Bagian jurnal juga menerima dokumen bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua dari bagian utang. Bukti kas keluar akan dibuatkan register cek, bukti kas keluar lembar pertama, daftar gaji lembar pertama, dan rekap daftar gaji lembar kedua akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selesai. Terakhir, bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua dari bagian jurnal. Bukti memorial akan dibuatkan kartu biaya. Bukti memorial, rekap daftar gaji lembar pertama, dan bukti kas keluar lembar kedua akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Demikianlah pembahasan mengenai studi kasus dari sistem penggajian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.